Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaikah Dayana, Stambuk A241-024. Saya salah satu mahasiswi Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu perkembangan anak usia TK ditinjau dari aspek sosio-emosional dan problematikanya. Nah, perkembangan sosial emosional merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting bagi setiap anak, karena merupakan salah satu faktor penentu kesuksesannya di masa depan. Maka dari itu, proses tumbuh kembang anak harus selalu diperhatikan agar berjalan dengan optimal. Pendidikan yang diberikan pada masa usia dini ini sangat penting, karena pada masa ini potensi kecerdasan dan karakter dasar seorang individu dibentuk. Selain itu juga, pendidikan harus dilaksanakan dengan dukungan penuh dari orang tua, guru, masyarakat, dan lingkungan. Perkembangan sosial mulai berjalan pada usia 4-6 tahun. Hal ini tampak dari kemampuan mereka dalam melakukan sesuatu secara berkelompok. Karakteristik pada tahap ini adalah anak mulai mengetahui aturan-aturan di sekitarnya. Kemudian mereka mulai tunduk pada aturan tersebut. Lalu anak ini mulai menyadari pentingnya hak orang lain, dan mereka mulai dapat bermain dengan teman sebayanya. Nah, karakteristik emosi pada anak antara lain yaitu berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Kemudian terlihat lebih hebat atau kuat, bersifat sementara. Selanjutnya yaitu lebih sering terjadi, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya, dan reaksi mencerminkan emosi pada anak yang ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang didasari oleh rasa bangga, malu, dan rasa bersalah, di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak tersebut sudah mulai memahami dan menggunakan emosi sosial untuk menilai perilaku mereka. Nah, kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak pada usia 4-6 tahun. Salah satunya yaitu metode mendongeng atau bercerita. Mendongeng adalah suatu kegiatan yang bersifat profesional karena membutuhkan keahlian khusus seperti mengatur gaya dan intonasi ketika bercerita agar membuat anak tertarik untuk mendengarkan dan memahami cerita atau mendongeng yang disampaikan. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan anak ABK dan problematikanya. Anak berkebutuhan khusus dimaknai sebagai anak yang mengalami kelainan atau gangguan fisik, mental, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri karena orang tua mesti berjuang lebih keras dalam mendidik dan memahami kebutuhan anaknya. Contohnya seperti anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sebab anak menjadi tunalaras secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, faktor psikologis ini yaitu gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor psikologis. Terganggunya faktor ini biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang seperti abnormal, agresif, regresif, resignation, dan concept of discrepancy. Yang kedua yaitu faktor psikososial. Gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, melainkan juga ada pengaruh dari faktor lain seperti pengalaman masa kecil atau pengalaman yang kurang menguntungkan untuk perkembangan anak. Faktor fisiologis. Gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terganggu atau adanya kelainan pada otak, hipertiroid, dan kelainan syaraf motorik. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang paling baik untuk anak usia SD. Anak usia SD sangat membutuhkan gaya pembelajaran yang lebih bervariatif. Hal ini dikarenakan karena anak
lebih senang bermain. Menerapkan metode pembelajaran yang seru menjadi kunci utama supaya anak usia SD lebih betah mengikuti pelajaran di dalam kelas. Contohnya yaitu membuat game yang lebih menarik. Nah, macam-macam metode pembelajaran unik. Yang pertama adalah dengan menyisipkan game dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaatkan teknologi yang ada. Nah, guru dapat menambahkan video pembelajaran yang relevan untuk menarik perhatian dan mengarahkan fokus siswa. Sekian materi dari saya, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum.